Perampasan aset bukan sekedar memiskinkan koruptor. RUU Perampasan Aset kami menginginkan lebih mendahulukan aspek menciptakan kesejahteraan umum bagi rakyat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Ternyata yang mengakibatkan pemadaman listrik atau blackout di Sumatera karena pasokan batu bara senilai 5 triliun rupiah dikorupsi. Wah, ini ngeri guys. DPR tiba-tiba unjuk gigi, ya, unjuk taring meminta para koruptor dihukum berat. Tidak hanya dirampas asetnya, tapi mohon maaf, sampai dihukum mati. Ini disampaikan langsung teman-teman di rapat DPR terbaru, ya, di Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Yaitu terkait kasus dugaan korupsi dan juga TPPU mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dan juga kasus-kasus besar MBG yang menyeret para jenderal-jenderal. Wah, ini ngeri juga teman-teman. Kenapa DPR tiba-tiba langsung meminta para koruptor dihukum mati? Apa ada unsur lain? Atau mungkin ketakutan kalau misalnya ya koruptor-koruptor ini buka suara? Nah, sementara itu teman-teman, ya, RUU Perampasan Aset, ya, ini DPR didorong, ya, untuk segera mengesahkan RUU tersebut, tidak hanya menangkap tapi langsung disita aset-asetnya. Ya, karena teman-teman, kalau misalnya hal ini tetap saja dibiarkan, para koruptor nggak akan jerak. Mereka cuma dihukum 3 tahun, 2 tahun. Bebas, ya kaya raya kan. Kalau misalnya asetnya disita, wah itu kan seperti sudah jatuh ke timah tangga ya. Mereka capek-capek korupsi, setelah dihukum asetnya seluruhnya malah dimiskinkan. Itu kan bagus sekali untuk kelanjutan penegakan hukum. Nah, hari ini kita bakal melihat teman-teman rapat terbaru di DPR Komisi 3 terkait ya dengan pendapat RDPU tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Apakah DPR akan menggolkan RUU tersebut atau ya kembali beralasan? Kita simak deh informasi selengkapnya. Ternyata yang mengakibatkan pemadaman listrik atau blackout di Sumatera karena pasokan batu bara senilai 5 triliun rupiah dikorupsi. Rakyat kepanasan, pabrik mati, handphone lobat, semua gara-gara korupsi batu bara. Jaksa katanya pemberantas korupsi, malah berangkas emas numpuk di kafe. Malam ini kita teriak bareng, siapa yang bikin Sumatera gelap gulita? Koruptor batu bara. Siap-siap kita meledak bareng. Sumatera gelap gulita malam. Sumatera gelap gulita malam, lampu mati, AC mati, pabrik stop, rakyat gelisah, semua gara-gara batu bara. 5 triliun rupiah hilang ditelan korupsi. Batu bara 5 triliun rupiah. Perampasan aset bukan sekedar memiskinkan koruptor. RUU Perampasan Aset kami menginginkan lebih mendahulukan aspek menciptakan kesejahteraan umum bagi rakyat untuk mencapai kemakmuran rakyat dengan yaitu melakukan perampasan aset yang dilakukan oleh pelaku koruptor. Kami melihat bahwa tanpa RUU Perampasan Aset hari ini hanya menciptakan sebuah keadilan dan kepastian hukum, tapi tidak menciptakan kemanfaatan
Maka dengan adanya RUU perampasan aset dan bisa dilaksanakan, maka itu bisa melahirkan kemanfaatan guna pembangunan kemanusiaan dan sebagainya oleh negara demi mencapai kemakmuran rakyat. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih sebelumnya kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI beserta anggota. Mohon izin, saya Gurun Arisastra, Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, menyampaikan masukan RUU perampasan aset. Masukan dari kami berupa pembentukan cara berpikir atau grand design teoritis, bukan masukan berupa pengkajian pasal per pasal. Yakni yang perlu kami sampaikan, hakikat perampasan aset. Perampasan aset bukan sekedar memiskinkan koruptor. Tujuan utamanya adalah mengambil kembali personal gain yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Fokusnya adalah aset yang berasal dari hasil, manfaat, dan turunan tindak pidana. Kemudian, RUU perampasan aset perlu menerapkan teori negara hukum modern. Teori negara hukum modern atau Reichsstaat menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi. Karakteristik utamanya meliputi supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan peradilan independen. Negara wajib mengurus kesejahteraan umum sebagai bentuk negara hukum material dibandingkan sekedar menjaga ketertiban negara hukum formil. Karena kami melihat bahwa pelaksanaan hukum saat ini masih hanya mengedepankan terkait ketertiban, bukan melahirkan kesejahteraan umum. Maka RUU perampasan aset kami menginginkan lebih mendahulukan aspek menciptakan kesejahteraan umum bagi rakyat untuk mencapai kemakmuran rakyat dengan yaitu melakukan perampasan aset yang dilakukan oleh pelaku koruptor, yaitu penerapan asas diskresi. Prinsip diskresi dalam hukum, negara dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana bukan hanya memberi kepastian hukum dengan hanya memvonis pelaku bersalah, namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip kebijaksanaan, yaitu mendahulukan perampasan aset oleh negara, memiskinkan koruptor daripada pidana badan. Hal ini bermanfaat guna untuk mencapai kemakmuran rakyat. Kemudian, perampasan aset dengan menerapkan prinsip legalitas tanpa diskresi, negara berjalan dengan kaku tidak berkembang. Karena prinsip legalitas hanya melahirkan kepastian hukum, tidak melahirkan kemanfaatan setelah proses hukum. Lalu kami mengkaji terkait dengan tujuan utama hukum, yaitu kami menyampaikan bahwa RUU perampasan aset harus melaksanakan menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum utama yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Ketertiban menjamin kedamaian, keadilan memastikan setiap orang mendapatkan haknya, dan kemanfaatan menyimbangkan kepentingan demi kesejahteraan sosial. Idealnya ketiga nilai dasar ini harus berjalan beriringan. Karena kami melihat bahwa tanpa RUU perampasan aset hari ini hanya menciptakan sebuah keadilan dan kepastian hukum, tapi tidak menciptakan kemanfaatan. Maka dengan adanya RUU perampasan aset dan bisa dilaksanakan, maka itu bisa melahirkan kemanfaatan guna pembangunan kemanusiaan dan sebagainya oleh negara demi mencapai kemakmuran rakyat. Demikian grand design teoritis yang kami sampaikan, masukan RUU perampasan aset dari kami, pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Ya, terima kasih, luar biasa masukan dari Pak Dr. Khalif dan rekan-rekan SEMI ya. Kita kasih aplaus buat kedua partisipan ini. Ternyata mahasiswa pemasukannya nggak kalah dengan profesor dan guru besar yang pernah hadir di sini. Luar biasa. Konferensi pers Komisi 3 DPR Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta
pada Sabtu 11 Juli 2026 terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, rekan-rekan, ini rapat khusus Komisi 3 merespon dinamika penegakan hukum beberapa hari belakangan ini, di mana terjadi penggeledahan di beberapa tempat, ya, di rumah mantan Jampitsus, salah satunya di Sentul, Febri yang saya, ya, Pak mantan Jampitsus ya. Kami ya tadi juga sudah berinisiatif menghadiri ya dan mendorong pertemuan antara Korps Tipikor Baris Mabes Polri dan pihak Jampitsus yang baru terkait penanganan perkara ini yang sekarang ditangani oleh inspektornya Jampitsus, tetapi tetap dengan bersinergi dengan Korps Tipikor dan nanti akan disupervisi oleh KPK ya, dan juga akan diawasi langsung oleh panja yang akan kita bentuk dalam rapat ini. Rapat hari ini nanti tentu akan menyampaikan sikapnya sekaligus menyatakan apakah setuju atau tidak kita membentuk panja panitia kerja ya. Jadi nanti akan secara teknis memantau mengawasi langsung pelaksanaan penanganan Tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dikatakan sebagai salah satu mega korupsi mengingat jumlah ya barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi ya, namun juga faktor-faktor lainnya. Mungkin itu mungkin pertama di perjuangan Pak Alhamdul. Pertama jadi simpulannya nanti Pak Alhamdul apakah setuju ya dibentuk panja ini ya. Lalu dari ketua panja saya langsung ke ketua komisi 3. Ya silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan pimpinan tadi bahwa hari ini kita sudah melakukan koordinasi juga sebagai fungsi kita di DPR pengawasan. Kita tadi hadir di Kejaksaan Agung bersama Kortas dan juga bersama Jampitsus. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Praharustin, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami. Terima kasih. Panja dan ketua panja Habibur Rahman setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian di Golkar Pak Irwanto. Terima kasih Pak Ketua. Kami dari fraksi Partai Golkar sangat menyayangkan dan juga sangat mengecam ternyata di antara aparat penegak hukum ada yang berperilaku sebaliknya. Ini dari Partai Golkar kita minta untuk diusut tuntas. Kita juga masih banyak tempat-tempat persembunyian dari harta-harta yang tidak jelas yang diduga hasil daripada kejahatan ini untuk diungkap.
Kami mendukung penuh aktivitas korupsi dari Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus ini. Siapa yang terlibat harus diusut tuntas. Dan dalam kesempatan ini Fraksi Golkar mendukung sepenuhnya untuk Panja. Ketuanya, nah kasus ini dan ketuanya adalah ketua kami, Pak Habibur Rahman. Terima kasih. Langsung Partai Gerindra. Terima kasih. Kami fraksi Partai Gerindra setuju dengan pembentukan panja pengawasan dan ketua panjanya Pak Habibur Rahman, karena panja ini membuat kasus ini semakin terang-terang dan memastikan kasus ini berjalan sesuai koridornya. Terima kasih. Nasdem. Terima kasih Ketua. Kami mungkin fraksi Nasdem dengan ini menyatakan mendukung dibuatnya bentuknya panja dengan ketuanya ketua kami Bapak Habibur Rahman, dan tentu kami minta supaya kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, karena ini sudah mencederai rasa keadilan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PKD, Pak Amro. Ya, Pak Abdul. Terima kasih. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui panja ini dan ketuanya dipimpin oleh Bapak Habibur Rahman, dengan satu hal dari kami untuk tidak berhenti di sini, dalam artian banyak hal yang harus diungkap. Salah satunya pemerasan yang terjadi yang memang sudah diketahui publik. Salah satunya seperti itu terbuka aduan itu selebar-lebarnya, keluar aduan supaya kasus ini terbuka. Nanti kita di Panja akan melakukan RDP baik tertutup maupun terbuka supaya kasus ini dibahas lebih lanjut. Terima kasih. Pak Endar Agustina. Oh, PKS dulu. Terima kasih, saya Endar Jatun dari fraksi PKS sangat menyetujui pembentukan panja yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman. Tadi ada titipan untuk semua yang mengikuti dan mengerjakan kegiatan ini. Yang penting untuk menjaga kekompakan institusi, ya, baik itu Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI, sehingga masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan profesional. Terima kasih. Endar Agustina, Partai PAN. Terima kasih. Saya dari fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegakkan hukum, yang seharusnya menegakkan korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang yang mungkin kita sudah tahu informasinya, seperti kasus Daud Rika, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang sangat memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati oleh seperti sampaikan Pak tadi. Dan selanjutnya saya setuju bentuk panitia kerja yang diketuai oleh Ketua Komisi kita Pak Habibur Rahman. Terima kasih. Pak Rama mungkin. Terima kasih Ketua. Tadi sedikit saja ini tambahan saja dari hasil kita tadi ke Kejaksaan Agung. Ini kita sangat melihat kekompakan sebetulnya antara dua institusi dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi kita bicaranya hari ini adalah oknum kejaksaan yang kan ada dari pihak swasta yang kita anggap sudah melakukan perbuatan yang sangat keji. Karena korupsi ini kami pikir perbuatan yang sangat keji. Tapi di situ sudah sepakat di dua lembaga ini menyatakan kompak untuk bareng-bareng membuka seluas-luasnya persoalan terhadap korupsi ini. Itu jadi terima kasih.
Ya guys, sudah kita simak ya jalannya rapat DPR terkait ini permintaan anggota DPR yang begitu luar biasa teman-teman, yang meminta agar para koruptor itu tidak hanya dihukum tapi sampai dihukum mati teman-teman. Ya sebenarnya kalau misalnya hukuman mati ataupun tidak, ya kita kembalikan lagi, yang penting asetnya dirampas teman-teman. Ya enggak, kalau asetnya semua dirampas dulu, dimiskinkan, terus dieksekusi, ya oke-oke saja. Kalau misalnya memang ya korupsinya itu sudah sangat besar ya. Tapi yang jelas teman-teman, RU perampasan aset dulu nih DPR ya disahkan, baru kita ngomongin RUU yang lain. Jangan loncat-loncat, yang ini belum selesai, langsung yang ini yang dulu. Tapi ya kita apresiasi saja ini anggota DPR kita yang tiba-tiba berani teman-teman unjuk gigi untuk menegakkan keadilan, menghukum para koruptor. Kita apresiasi lah apapun hal positif yang dilakukan oleh para anggota dewan kita di sana ya. Nah itu teman-teman, gimana menurut kalian, punya pendapat lain? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin itu informasinya, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Jangan lewatkan update terbaru lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.